ibadah lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKMI Anugerah. Kakak tunggu ya kehadirannya. Cus. Yesus, kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo Kids, jumpa lagi bersama Kak Puji dan Kak Lisa di ibadah Sekolah Minggu Kids GKMI Anugerah. Kids, bagaimana kabarnya? Kak Lisa, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yuk Kids, kita mau beribadah. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, dan bersyukur atas anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Yuk kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kak Puji, tahu nggak kasih Tuhan itu ya luar biasa, bener nggak Kak Puji? Betul. Iya, dia lebih dalam dari lautan, Lebih lebar dari bumi. Iya. Kids, ayo kita nyanyikan lagu Bertambah-tambah Dalamnya.
Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, kids, tadi kita sudah belajar ya kalau kasih Tuhan itu sangat besar. Berarti kita harusnya Bersyukur dan bersuka cita. Yuk kids, mari kita semua mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu bersuka cita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan nyanyikan lagu Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus
langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlindungi dari awan hingga akhir. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. Hai kids, senang sekali Kak Heri bisa ketemu dengan kalian di ibadah online hari ini. Nah, Kak Heri kali ini bawa macam-macam sayuran loh. Ayo, siapa di sini yang suka makan sayuran? Angkat tangan. Wah, ternyata banyak juga ya. Nah, kali ini Kak Heri bawa beberapa jenis sayuran. Tapi ini istimewa. Karena sayuran yang Kak Heri bawa warnanya tidak hijau. Biasanya kan yang kids tahu mungkin sayurannya warna hijau. Apa yang Kak Heri bawa sayuran-sayurannya? Ini ya, ayo. Ada yang tahu yang warna kuning ini apa? Benar, ini namanya paprika. Ya, selain warna kuning, paprika juga ada yang warnanya merah, ada juga yang warnanya hijau. Ya, lalu kemudian Kak Heri juga bawa nih yang warnanya ungu. Ada yang tahu ini apa? Benar, ini adalah terong, gitu ya, terong. Lalu kemudian ada yang warnanya orange. Nah, pasti kalian sudah tahu karena ini sering kita makan dan biasa ada di sup ya. Ini adalah wortel. Dan yang terakhir yang Kak Heri bawa adalah yang merah-merah. Meskipun kecil, wah ini rasanya pedas. Ayo, ini tahu apa? Benar, ini cabai. Ada paprika, ada terong, ada wortel, ada cabai. Ini contoh-contoh sayuran yang Kak Heri bawa. Kids, sayuran ini baik yang warnanya hijau atau tidak, itu bagus loh untuk tubuh kita. Karena apa? Mengandung banyak vitamin, mengandung banyak zat-zat yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong tentang sayuran, kali ini Kak Heri mau cerita tentang beberapa orang pemuda yang memutuskan untuk hanya makan sayuran dan minum air saja. Wah, kenapa ya? Apa mereka sedang diet? Penasaran kan seperti apa? Yuk, Kak Heri sudah siapkan potongan video untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Saat Raja Yoyakim menjadi Raja Yehuda, Raja Babel, Nebukadnezar bersama tentaranya menyerang Yehuda. Karena bangsa Yehuda berdosa, Allah mengizinkan Raja Nebukadnezar untuk menguasai kota Yerusalem sebagai hukuman atas dosa dan ketidaktaatan mereka. Para pemimpin Raja Nebukadnezar mengumpulkan sekelompok pemuda dari antara umat Allah. Mereka dibawa ke Babel. Raja menginginkan orang-orang yang sehat, tampan, dan suka belajar untuk melayani di istananya. Setiap hari Raja Nebukadnezar memberi para pemuda makanan khusus. Mereka makan dan minum sama seperti yang dimakan dan diminum raja. Mereka akan dilatih selama 3 tahun, kemudian mereka akan siap untuk melayani raja.
Ada 4 pemuda dari Yehuda. Mereka sungguh berbeda dari kelompok yang lain. Mereka menyembah Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Nama mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Orang yang diberi tugas untuk melatih mereka memberi mereka nama-nama baru. Nama baru dari Daniel adalah Beltsasar, nama baru dari Hananya adalah Sadrak, nama baru dari Misael adalah Mesak, dan nama baru dari Azaria adalah Abednego. Meskipun Daniel dan teman-temannya tidak lagi berada di Yehuda, mereka tetap setia kepada Tuhan. Hukum Tuhan memberitahu Daniel apa yang boleh dan yang tidak boleh dimakannya. Daniel memutuskan untuk tidak makan beberapa makanan yang raja berikan kepada mereka. Daniel meminta izin kepada orang yang bertanggung jawab untuk makan makanan lain. Daniel berkata, "Coba lihatlah selama 10 hari, kami akan makan hanya sayuran dan hanya minum air. Kemudian lihatlah apakah kami lebih sehat daripada yang lainnya." Petugas itu setuju. Setelah 10 hari, Daniel dan teman-temannya tampak lebih sehat daripada para pemuda yang telah makan makanan raja. Setelah itu penjaga mengizinkan Daniel dan teman-temannya untuk tetap minum air dan makan sayur. Allah senang melihat Daniel mentaatinya. Allah memberkati Daniel dan teman-temannya. Dia membuat mereka bijaksana dan pintar. Mereka belajar banyak hal baru. Tuhan memberi Daniel kemampuan untuk mengerti dan memahami penglihatan dan mimpi. Ketika pelatihan mereka selesai, Daniel dan teman-temannya berdiri di hadapan raja. Raja melihat bahwa mereka lebih pintar dan lebih kuat dari semua pemuda lainnya. Mereka bahkan lebih pintar dari orang-orang bijak yang bekerja untuk raja. Daniel melayani raja selama bertahun-tahun. Daniel setia kepada Allah dan Allah memberkatinya. Dalam cara yang lebih besar lagi, Yesus selalu setia kepada Allah. Dia mau datang ke dunia dan mengikuti rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Mereka yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dan berkat dari Allah. Nah, keren kan video yang tadi sudah sama-sama kita tonton? Nah, kids, bagian firman Tuhan yang tadi sama-sama kita lihat dari video tadi diambil dari kitab Daniel pasalnya yang pertama. Nah, di dalam cerita firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan umatnya karena Dia adalah Allah yang setia. Daniel dan teman-temannya dibawa dari rumah mereka untuk pergi ke tempat yang jauh. Nah, menurut kalian, apa bukti bagi Daniel dan teman-temannya tahu bahwa Tuhan itu setia? Yup, benar sekali. Meskipun mereka pergi jauh, mereka jauh dari rumah mereka, kemanapun mereka pergi, Tuhan selalu menyertai mereka. Karena itu, Daniel dan teman-temannya memutuskan untuk mereka juga setia. Mereka juga ingin menghormati Allah dan menaati perintah-perintahnya. Gimana caranya? Bagaimana caranya mereka menaati Allah di pembuangan Babel? Benar sekali. Mereka memilih hanya minum air dan makan beberapa jenis sayuran selama 10 hari daripada makan makanan yang disiapkan oleh raja. Dan apa yang terjadi 10 hari kemudian? Benar. Daniel dan teman-temannya ternyata lebih sehat dari teman-teman yang juga makan, tapi makan makanan yang raja berikan. Nah, guys, dari cerita ini kita belajar bahwa ketaatan Daniel kepada Allah akan menghasilkan kebaikan bagi Daniel. Allah menolong Daniel dan teman-temannya meskipun hanya makan sayuran, tapi mereka tetap kuat, mereka lebih sehat daripada teman-temannya yang lain. Apa yang Daniel lakukan ini mengajarkan kepada kita bahwa menaati Tuhan, taat kepada Tuhan itu lebih baik daripada semua makanan yang paling lezat di dunia. Kids, semua makanan yang terbaik, semua yang makanan katanya enak, ataupun mungkin kita yang suka menikmati hiburan yang paling menarik sekalipun, tidak dapat memberikan sukacita selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau sudah habis, selesai kita makan, habis, liburannya selesai,
kita bisa lapar lagi, kita bisa sedih lagi. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan dengan setia, itulah yang membuat kids bahagia, bersukacita untuk selama-lamanya. Allah menghendaki kita untuk taat kepada Dia. Kita tahu bahwa memang bukan ketaatan kita yang membuat kita itu benar di hadapan Tuhan. Kids taat karena mengasihi Tuhan. Dan ketaatan kita menunjukkan bagaimana Allah sudah menyelamatkan kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita dapat memilih untuk kita membuat pilihan-pilihan yang menghormati Tuhan. Kita ini orang berdosa. Kita juga tidak selalu bisa taat kepada Tuhan. Hati kita itu sukanya berbuat dosa. Kita selalu ditarik kepada dosa. Tetapi kita dapat mengatakan tidak pada dosa melalui Tuhan Yesus. Kita tidak akan dapat taat dengan sempurna, tetapi Yesus menolong kids untuk dapat menaati Allah dengan sempurna. Sebab apa? Sebab Yesus sudah menaati Allah dengan sempurna bagi kita. Seperti Daniel yang setia kepada Allah dan Allah memberkatinya. Dalam cara yang lebih besar lagi, Yesus juga selalu setia kepada Allah. Dia datang ke dunia mengikuti rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa termasuk kita. Dan mereka yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dan berkat Allah. Kids, Tuhan tidak pernah berubah. Dan kita dapat percaya sepenuhnya kepada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena Yesus menaati Allah dan menanggung hukuman atas dosa kita, kita juga dapat mengetahui bahwa Allah menyertai Kak Heri, menyertai kalian selama-lamanya. Allah begitu setia kepada kita dan Dia juga akan menolong kita untuk setia. Yuk, sekarang kita semuanya belajar untuk setia ya. Mintalah kepada Tuhan supaya menolong kalian, membantu kalian untuk dapat setia. Setia dalam hal apa ya Kak Heri ya? Setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia beribadah, setia melakukan hal-hal yang baik dan mempermuliakan Tuhan. Dan banyak lagi kita bisa menunjukkan kesetiaan kita. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena lewat cerita Daniel kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah ini semua menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga setia di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, hari ini kita sama-sama telah beribadah online. Kali ini kita akan menyelesaikannya dan Kak Heri akan mengajak kita semua menutupnya dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami meminta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai, sampai jumpa minggu depan.